Jadi kemana-mana harus pakai kursi roda? Udah 2-3 tahun ada. Enggak, ibu pertama kali keluar dari kamar mandi itu saya lihat di belakang tuh perempuan mukanya kayak rusak gitu, hancur, dia suka menangis gitu. Dan itu kurus Allah Akbar. Yang kau makan, aku pun ikut memakan. Yang tidak ikhlas dengan kehilangan satu-satu perempuan. Keinginan adalah tipuan, tujuan adalah perjalanan. Tak percaya, sekali percaya udah jatuh cinta dia. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini Ibu Aki dari New York kembali lagi datang ke markas Mata Langit dengan membawa saudaranya. Ini adalah tantenya Ibu Aki dari Pontianak. Jadi Ibu dari New York jemput dulu ke Pontianak terus bawa kemari. Bawa kemari. Namanya Ibu Kiau Nai. Dipanggil Ibu Kiau Nai ya. Usianya 74 tahun dan beliau mengalami keluhan kakinya sakit ya Bu? Sakit. Jadi kemana-mana harus pakai kursi roda? Iya. Kalau jalan nggak pakai kursi roda udah nggak susah ya? Itu sudah berapa lama itu? Udah 2-3 tahun ada. Udah 3 tahun? Ngomongnya pun udah. Terus ini badannya Kurus lah. makin kurus, padahal makan tidak berkurang, makan Iya, biasa aja. Tapi Ibu Aki mencurigai ada sesuatu di badannya Ibu Kiau Nai yang tidak wajar ya? Iya kayaknya Gimana, kenapa Ibu? makin kurus. Karena dulu anaknya itu meninggalkan, saya pujuk-pujuk suruh anaknya yang bawa Berobat. susu, kakak berobat dia sendiri. Jadi tak mau. beliau sebelum kejadian ini, ibunya punya anak sakit. Ya, Ibu Aki juga mencurigai ada sesuatu, tapi diajak berobat nggak sempat. nggak terus sempat sudah meninggal. dikirim di sini itunya. Secara medis tumor, kanker. kanker. Aku bilang percaya boleh dengan dokter, dengan kimo, dengan pastor, dengan Tuhan Yesus. Tapi kamu punya regu penolong kan di mana? Tuhan kasih mujizat ke sini. Saya bilang, Iya, ayolah jadi kita berobat, Ibu Aki berusaha. Kalau manggil tim Mata Langit itu regu penolong gitu. Iya. Jadi memang. Ibu sebenarnya punya keyakinan kalau dibawa ke sini Barangkali ya, Barangkali saya bisa juga terungkap. tak berjanji, ini kan semua kuasa Kuasa Tuhan. Tuhan, Tapi yang aku tahu dia, Tuhan kasih semua orang skill lain-lain. Skill dia kan begitu, skill saya kan saya tukang jahit, desainer. jadi ibu merasa Itu sudah kehilangan ponakan, jangan sampai kehilangan mama. lagi. Itu aku bilang, kasih saya lah kesempatan. Jadi mak muda saya pun tak mau datang. Tante saya tak mau datang. Saya bilang, jangan gitulah, mumpung saya ada di sini. Kalau saya jauh, bagaimana? Saya selalu mikirkan kamu, kita berusaha. Memang anak kau tak kasih, itu kan hak kamu. Di mana sih saya nak mengganggu orang? Saya tak nyuruh apapun. Saya tak nyuruh bawa, saya tak nyuruh keluar duit. Aku ndak nyuruh orang. Ini mau ngawankan, syukur. Jadi aku tak sendiri. Kan aku tak tahu kenapa. Jadi bertiga dari Pontianak ke sini. Dari Pontianak. Ya. Uang semua keluar. Tak apa sih kau. Terima kasih aku dari rasa mau sembuh. Ibu bersyukur punya saudara yang baik dan peduli sama ibu. Aku bilang aku jauh karena dia makin down, makin tak sehat nampaknya. Mumpung aku ada di sini, aku tak mau kata-kata terlambat lagi menyesal di belakang. Ini tante. Ya, semua takdir ya Bu ya. Semoga Kalian kita pun bisa. selalu bilang saya sampai jangan. Saya bilang, Ratna tolong panggil Panglima Langit, suruh orang paksa ke sini. Pakai apa kek? Janganlah Bu, pakai itu gak Tuhan semua, Tuhan yang kuasa Tuhan. kuasa Tuhan yang
Yang ngasih apa itu? Iya, waktu itu ibu telepon saya, tolong dong Bang Lima biar dibikin apa, dibacain doa apa gitu biar mereka mau. Ibu semua kuasa Tuhan, kita berdoa aja sama Tuhan. Kalau memang sudah waktunya pasti akan Ya, ketemu. ya begitu. Aku kurang pandai bahasa Indonesia, tapi ku tahu artinya. Syukur sekali ya, syukur sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua Lirejan aku, terima kasih kalian. Biar kita suku lain, agama lain, kita harus saling akur-akur, berbagi dan saling menasihati, saling tolong-menolong, itu aja. Soal masalah duit, ya kalau tidak mampu, kalian pun baik. Saya yang mampu, saya tak boleh bilang apa-apa. Saya ada hati, saya tolong. Kalau yang tak mau ditolong, apa boleh buat. Aku udah berusaha, tapi yang tak mau sewakalnya macam-macam alasan itu bikin tak nyaman itu. Belum kita ngomong, dia orang udah mengorek-ngorek. Seperti memancing tak damai itu. Aku maunya damai, boleh. Barangkali nanti juga tertua aku tak ada niat apa-apa. Aku mau akur-akur, sehat-sehat semua, damai-damai. Biasanya gitu ya, ibu kan punya niat baik, tapi biasanya selalu ada ujian untuk sebuah niat baik gitu ya. Jadi ibu sabar-sabar ibu ya. Sabar. Baik, Panglima bisa disampaikan apa yang terlihat oleh Panglima secara mata batin terhadap ibu? Ya, dari mulai tadi saya ngeliat ibu pertama kali keluar dari kamar mandi itu, saya lihat di belakang tuh ada kayak ada siluman kera gitu. Terdengar di batin saya suaranya kayak wah gitu, kayak suara kera gitu kan. Nah, dia kayak ngikuti lompat-lompat gitu teriak saya. Habis itu ada siluman ular juga, itu terlihat juga sama saya di badan. Ada dua sosok itu. Habis itu ada satu lagi perempuan, mukanya kayak rusak gitu, hancur. Dia suka menangis gitu. Jadi kayak dalam kesedihan ya, itu yang terlihat saya ada 3 sosok ini. Cuman arahnya ini nanti kita telusuri dari mana ini. Tapi di sana tinggalnya di Kalimantan di Ruko. Tinggalnya di Pontianak di mana? Di Ruko apa di rumah? Di Rumah. Gang Hijas. Anggap aja ruko ya, tingkat doang. Iya tingkat ini. Oh iya. Semacam ruko ya berarti. Ya. Tapi bentuknya kotak. Ya kotak. Kiaunai. Bentuknya Satu kotak. deret. Putih warnanya. Ya putih. Ya. Oke. Iya putih tinggi kayak ngotak gitu. Ah, kotak. Tiga tingkat sih. Tiga tingkat ya. lantai. Tiga Ya makanya saya tanya tadi di ruko karena bayangan saya tuh kotak putih kayak ruko gitu tinggi. Ya. Jadi menurut Panglima memang ada positif gangguan goib di badan ibu ya? Kalau saya ada gangguan makhluk yang tadi yang saya sebut tadi gitu. Apakah Salah itu berasal satunya. dari rumah tempat tinggal beliau? Ya nanti kita ininya, soalnya di tempat itu juga ada karena kan makhluk ini kemana ibu dia ngikutin. Tapi ibu sebelumnya ada kayak pernah sakit perut nggak? Nggak pernah sih, jarang. Perut nggak sakit ya? Enggak. Cuman kelemahnya di otot aja ya? Otot kaki? Otot kaki ya? Jadi nggak bisa jalan, terus badannya pun kurus. Allah Akbar. Oke. Kita akan segera menelisik. Ayo Bu, sini Bu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu Ibu dekat. Kiaunai bisa nanya-nanya ya. Ini adalah makhluk yang sudah ditarik Panglima yang mengganggu ibu ya. Halo. Siapa kamu? Dulu kok mundur-mundur. Kenapa dia menggali? Apa sih lagi apain itu? Kayak ngorek-ngorek, Ngorek-ngorek. kayak ada sesuatu yang tersimpan, tertanam gitu. Ya. Apa maksudnya apa itu? Gerakan itu maksudnya apa? Dia memberi gambaran apa tuh maksudnya? Rumah, Bulat. apa tuh? itu? Kotak atau semacam sesaji. Kamu bisa bicara nggak? Coba Jimat. bicara. Coba ngomong pakai bahasa lisan. Tanya aja, apa aja boleh tanya Bu? Sesuatu yang diikat, ditaruh di tanah, terus Ada yang tertanam gitu maksudnya rumah. di suatu bangunan. oh, Ada yang sebentar, tertanam di satu bangunan. Itu di mana? Di rumah ibu ini ada sesuatu yang tertanam. Di tempat beliau tinggal sekarang ini. Ya. Ada yang tertanam. Iya. Kan tadi kan Panglima pantau ada kaitannya dengan rumah itu. Berarti ada seseorang yang pernah menanam sesuatu di rumah itu. Siapa yang menanam? Pemilik sebelumnya. Dia mangut-mangut. Untuk apa Dengan- itu ditanam? dengan tujuan? Kegunaannya untuk apa? Untuk perisai, penjagaan rumah, menanam Penjagaan sesuatu. apa-apa? Pesugihan? Bukan? Ngomong lah, Bukan. ngomong lah. Kok nggak bisa ngomong? Siapa pelakunya, laki perempuan? Oh, apa pelaris? Kayak Oh. kucing yang begini-begini tuh. Pelaris untuk manggil. Apa Emang dulu usahanya sebelumnya dulu? apa di situ? Tempat ada Pemilik dibuat sebelum- usaha di situ sama yang Pemilik sebelum. sebelumnya itu apa usahanya dia? Pemiliknya ada usaha kali. Jadi Tak tahu dijual saya. sama anakku. Warung kopi. Ganti ya. Dia ganti kayaknya. Kamu siapa?
Ketawanya gitu. Yang tadi teman kamu ya? Kenapa dia nggak mau ngomong? Bisa berbicara. Oh, tak bisa berbicara. Oh, makhluk yang sebelumnya Bisu berarti. bisu. Terus kamu ada kaitan apa dengan ibu? Ibu siapa? Ibu Kiamnai. Ibu Kiaunai. Anaknya Amlian. Jadi gagal minum. Kami lebih dulu menempati Kami lebih dulu menempati tempat itu katanya. Oh. di saat pembangunan tempat itu. Ini dia lagi cerita saat pembangunan tempat tinggal ibu itu Kue. ada apa? Perjanjian sesaji. Jadi yang bangun tempat itu memberikan sesaji untuk bangsa gaib dengan tujuan Penghormatan kepada bangsa kami sehingga berdatanganlah kaum-kaum lainnya. berdatanganlah makhluk gaib lainnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa yang kalian inginkan? Yang kami inginkan mengetahui akar permasalahannya mengapa Ibu Kiaunai kakinya tidak bisa dipakai berjalan dan badannya makin kurus. Apakah ada kaitannya dengan kalian? Langkah yang berat, Langkahnya berat. Kenapa? usiamu Usianya? bangsa seperti kami menyukai usia semakin menua, maka kamu pun banyak mendekati manusia. Dia menyukai manusia yang udah lanjut usia katanya. Kenapa sukanya? Aku hanya mendiami tempat Kamu mendiami rumah ibu. Hah? Siapa yang kamu suruh? Dia kayak manggil temannya. Kemari kau katanya. Siapa yang kamu panggil? ada lagi tahu bersama Agar tak ada lagi perselisihan antara kami. Berarti makhluk gaib ada perselisihan juga. Allah Akbar. Allah. Astagfirullah. Ganti makhluk. Kayak masukin sesuatu di mulutnya tadi tuh. Belum ketahuan ini. Kamu siapa? Apa wujudnya Panglima? Kayak kerang. Nah itu dia. Ini yang mungkin tadi dilihat Panglima ngikut ibu. Kamu Apa yang tadi kau lakukan? terlihat. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau perbuat? kami menyukai manusia yang usia mendekati dengan ajal. Untuk apa tujuanmu? Keuntungannya buat kamu apa? Kami menggoda, kami menggunakan tubuhnya, kami butuh suatu makanan Butuh suatu makanan. Lalu Apa yang kamu makan? yang kamu makan, aku pun ikut memakan. ibu kan makannya banyak, tapi badannya makin kurus. Ternyata ada makhluk yang makan. Kamu ikut di badan ibu, ikut makan ketika ibu makan. Sehingga makanan yang masuk ke badan ibu nggak jadi daging. Terus kakinya kenapa nggak bisa jalan? Atau sekarang kini mulai melemah. Kami hanya membutuhkan tubuh yang mulai melemah. Jadi makhluk ini membutuhkan tubuh yang sudah mulai melemah. Oh gitu. Memang secara usia kan memang ibu udah lanjut ya kan. Terus ditambah lagi di Tempelin sama dari dia. makhluk ini. Jadi dia ikut makan, ibu makan, dia ikut makan, dia numpang makan di badan ibu. Jadi bagaimana kaitanmu dengan ibu? Ibu punya salah apa sama kamu sampai kamu mengganggu ibu? Ya, salah Pak benar. Aku hanya memaafkan tubuhnya. Terkadang membuat pada kanak-kanakan. Terkadang membuat ibu sifatnya seperti kekanak-kanakan. Oh gitu ya. Misalkan ketika ibu melihat beliau kekanak-kanakan sebenarnya bukan beliau tapi makhluk ini gitu. Jadi ini
kemauan dia apa dipikirin orang. Ya, mau kemana? Kamar mandi. Emang mau ngapain? Kamar mandi? Ibu suka ke toilet ya? Iya. Oh, kencing melulu. Kencing enggak normal. Kencingnya nggak wajar, nggak bisa nahan. Berarti Oh, ini gitu ya? pakai pempas? Ya, pakai Ya kalau nggak Allah. kebelet. Berarti Kemarin berapa kali kebelet? bukan murni ibu itu, Ya, karena ada Ini membuang air. pengen pipis dia. Ngobrol tahan dulu pipisnya. Mau tahu dulu, kamu tuh awalnya bagaimana kok bisa nempel di badan ibu? Apa kamu yang ditanam oleh pemilik sebelumnya di rumah itu? Tujuannya apa sih? Biar nggak salah paham. Tempat yang dimana tempat itu menjadi tempat daya tarik bangsa-bangsa tak terlihat. Tanaman itu membuat daya tarik bangsa kami. Tanaman itu membuat daya tarik. Di rumah ibu ada tanaman apa? Tanamannya itu kan tanamannya di di lantai depan 2. lantai 2. Oh, ibu suka berkebun? Anakku Oh. yang bungsu suka berkebun. Tak boleh ya. Bukan tak boleh, dia memanfaatkan. Kan menanam tanaman yang bermanfaat malah bagus harusnya ya. Ya, aku Ada sampai bunga, juga. ada Iya. cabai di tanah. Udah cabai. Terus kamu, jadi kamu tuh numpang di tanaman itu? Atau gimana? Bahkan sesuatu yang tertanam Ada sesuatu yang tertanam. Yang tertanam dalam tanah, kenapa? membuang bangsa tak terlihat mendatangi tempat itu. Berarti yang ditanam ada, yang datang sendiri ada gitu ya? Nah kamu termasuk yang mana? Aku datang dengan sendirinya. Aku datang yang tak mempunyai Tuhan. Asalmu dari mana? Kamu nggak punya tuan? Itulah yang kukatakan, tempat itu tempat mempunyai daya tarik untuk bangsaku. Tempat itu memiliki daya tarik untuk bangsa goib. Oh gitu. Karena mereka untuk menarik Oh, jadi banyak yang memakai bangsa gaib untuk menarik pelanggan di daerah situ. apa urusan kalian. Justru aku yang nanya, apa urusan kamu? Kenapa kamu ganggu ibu? Bahkan terbangunnya tempat itu pun harus menghargai bangsa kami. Ya kita mana tahu ya bu. Ibu kan beli rumah itu. Dan sebelum dibeli sama ibu, pemilik sebelumnya itu pakai sesaji untuk bangun rumah itu. Ibu kan nggak tahu menahu Nggak soal tahu, itu. nggak tahu. Anakku yang beli. Dan ibu belinya udah resmi Udah cash dan jadi, sudah nah, udah udah jadi jadi. rumah, nggak Nah. tahu menahu urusan sebelumnya Nah, bagaimana nggak ya. tahu. Kenapa jadi ibu yang kena imbasnya ya? Wanita Wanita itu. Wanita itu yang mana? kau akan menerima imbas dari yang kau lakukan Yang kamu masuk Bu Aki. saat ini. Karena Bu Aki yang bawa ibu ke sini. Lu Piau naik ke sini gara-gara Bu Aki, kamu mau ngancam Bu Aki. Sini Bu, jangan takut. Bu Aki nggak peduli, terserah kata Bu Aki. Bu Aki Yang berniat berusaha baik. dengan segala macam. Nah, Tuhan yang kuasa, oke, aku Bu Aki membantu dengan ikhlas setulus ikhlas, hati. setulus hati. Tuhan menentukan semua. Kalian mau jahat dengan aku, karma kalian, dosa kalian. Benar, Bu. Aku selalu begitu. Dengan makhluk kalian, dengan orang pun, aku selalu diginikan. Aku serahkan dengan Tuhan. Ya, kalau aku takut, aku tak akan bawa dia ke sini. Aku tak. Iya, orangnya benar. Ini ulahmu katanya Bu. Ulah wah. Oh jadi kamu terancam nih gara-gara dibawa Bu Aki ke Ya. sini, kamu akhirnya harus berhadapan dengan Nah. Panglima Langit. Bilang Sekarang- aja kamu takut. Takut. Sekarang kenapa anaknya semua ndak kasih? Anaknya udah meninggal satu. Jadi dari kalian kah mencegah? Kenapa saya ndak mengganggu orang semua? Saya mau dari duit, dari tenaga semua sendiri. Apa? Kan mau tanya dari mana? Apa? Awas ya kamu. Dia Kayak kesel sama ibu ini dia nih. Iya, memang Karena ibu udah pengen yang mengobati. anaknya yang satu itu. Jangan. Mau bawa ke sini. Aku Apa? makan dengan penuh kenyamanan.
Seharusnya aku makan dengan penuh kenyamanan. Oh gitu. Jangan-jangan anaknya dia juga yang bikin. Harusnya dia di badan ibu nyaman, makan banyak, tenang. Setelah anaknya meninggal dia tiba-tiba kurus begini. Hmm. Aku takut pindah karena aku Sebentar, lihat di YouTube kalian. anaknya meninggal, itu apa ada kaitan sama kalian? Sakit apa, Bu? Sakit kanker itu lah. Betul, kanker. Ya. Kurus tinggal tulangin dikirim fotonya. Cewek. Aku kan. Coba ada kaitannya nggak sama Ada kalian? kaitannya. Hmm? Kenapa sejak anaknya meninggal, ibunya langsung drastis kurus? Hmm. Apa makhluk Ya. yang mengganggu anaknya pindah atau gimana? Aku hanya menebakmu Menebaknya apa? Ketawa dia. usia yang mendekati dengan Adam. Jadi kamu mau apa nih sekarang udah tangkap di sini? Masih kau sini. Ya, sebentar ya. Kamu jangan ngomong dulu ya. Sebentar, aku mau menyelesaikan yang sini dulu. Wanita itu akan mendapatkan yang kau mau. Jangan ancam ibu, udah tenang bu. Kamu nggak akan berhasil mencelakai siapapun juga di sini. Tobat aja kamu, tobat ya. Mau tobat. Islam. Ayo tangan di sini, tobat. Ayo, ayo, kamu dikasih kesempatan baiknya. Ayo. Mau ngapain? Ambil kawannya. Oh, manggil temannya Allah. Dia berusaha manggil temannya tapi udah keburu ditapukin sama Panglima. Udah, kita akan menelisik lebih jauh dari makhluk yang di badan Ismi. Ini bahasa apa ya? Oh iya, nama ibu bahasa. Udah ada Bu Chandra kan? Jawab. Ini apa? Apa kabar? Apa kabar? Nah, chào, chưa à? Ini kepala tuh bawa aku sini. Aki, Ya Ki ya. Aki. Terima kasih. Ya saya Ki. Giờ, một, ý đó, chào, đây, chào này, Ya. rồi, orang tua, Mama anakku. Aki. Orang tua Aki, ya kan tante kan seperti orang tua. Tante ya. Gimana ini? Aku dengar siapa ini? Mudah-mudahan ada kuinannya. Tante saya, siko saya. Ya. Aki, apa? Ini Aki atau nenek? Maksudnya kakek atau nenek ini? Oh ini leluhur ya. Mengandung N. N di dia nih. Enak sama. Laki-laki apa perempuan? Yang nào berdua perempuan. Ay, ama. Ama pakai toman ho. Ya N ya. Ama. Iya ama. Nenek. Ama. Kamu siapa? Ada Ama N ya toman iya katanya. Nenek ibu, nenek Iya ibu. toman. Ada N kan? Iya, iya, iya. Oh ama kamu siapa? Cuma ini coba kia. Macam mana Một ini? chào nhau mưa chào này. Tanda yang nanya ya. Nah, Gimana dia sakit-sakitan? Kalau Namanya panggil Nada nenek apa bahasa Cina? Ama. Ya. Ama? Oh ya. rumah, Ya. rumah tu. Ya gimana mak? Nah, tu tanah tu bercampur banyak kanan kiri. Ya, makhluk. Nah, tu beli tanah itu orang punya simpan barang tanah Oh, di dalam tanah. Ditanam. tapi itu bangun rubah dirubah Direnovasi. semua rubah. Nah, Dirubah. ya lah tapi tak merubah apa yang tertanam. Oh gitu. Jadi bangunannya sudah direnovasi oleh ibu. Iya. Tapi apa yang sudah ditanam? Udah tertanam. Iya, udah terlanjur. Nah, itu pun berapa lama bertinggal itu? Sudah berapa lama ibu? Barusan sih. Berapa tahun kira? Paling-paling 2 tahun. Sama dengan apa yang dirasa. Iya, ibu kan bilang sakitnya udah 2 tahun. Berarti sejak tinggal di situ. Sama. Maka itu dia marah di
dihancur, ini pun langsung menyusul. Maka waktu bersama dengan keadaan rumah tu, dan pada saat itu kenapa mau dekatnya dengan Kiau? Karena Kiau sedang terluka hati. Karena kehilangan anaknya. Karena sedih. Ya, anaknya Tidak ikhlas dengan kehilangan Ya, kan? satu-satu perempuan. Tak percaya lagi lah ini semua. Maka itu terjadi, dia tenang. Ya. Nah itu dia merasa berat. Tertumpuk. Tenang dulu. Tenang dulu Ibu. Terus gimana Ama? Nah itu maka yang ada di tempat itu awal untuk menghancurkan keluarga penghuni tempat itu hendak mengganggu. Tak kuasa, hanya badan habis, makan banyak tak jadi daging. Iya. Terus? Padahal di mana saja ada manusia beban fikir tak maulah rasa makan. Ya. Tapi ini rasa mau makan saja. Iya ya. Tapi tak jadi daging, malah jadi badan tak karuan. Iya, urus. Akhir larilah ke darahnya ada masalah. Dengan apa gulanya? Ya, dia ada gula. Dengan tulangnya. Iya. Jadi tumpuk tapi kuat. Iya termasuk kuat loh Ibu. 74 bisa naik pesawat. Kuat. Terima kasih. Tak mau kau merasa lemah. Ya. Maka itu Kuat benar. kau tak bisa jatuh. Ya. Jadi marah tempat itu ketika dihancurkan Waktu renovasi pertama Ibu. bangunannya. Anakku yang Ih, Iya. baik bagus mau buat bagus tempat. Itu haknya. Iya. Tapi yang ada di tanah itu yang awal hendak menghancurkan tempat itu tak terima. Maka dicari salah satu dari anggota yang paling lemah, ya kau nih. Ya, belum ada bilang. Jadi mereka Aku bilang mereka pasti dendam dia gitu. lemah, makanya. Bukan dari sekedar badan, tapi batinnya lemah pada saat itu. Iya, karena sudah Kenapa? kehilangan. Karena marah. Anak satu-satu perempuan kenapa lah mati cepat? Dia tak Mudahlah terima. usianya. Iya. Mudah. Nah, sekali. terus selain mengganggu ibu secara fisik dan emosional, apakah mengganggu anak-anaknya juga sehingga berselisih paham mereka? Ya, suasana jadi tak baik. Tuh Bu. syukur kan saya Maka satu sama lain itu tak setuju aku bawa sini. seperti terhalang supaya tak Terhalang. diketahui keberadaan itu. Oh, jadi bukan salah dia orang ya. Tak salah. Ya aku bilang jangan. Pertama kelahi. sebenarnya anak-anak Kiau tuh mengkhawatirkan perjalanan tak cukup dengan waktu sebentar. Ya. Jauh Iya. anak-anak itu khawatir. Ya, Itu apa? pertama. Kedua pun khawatir aku. nah itu pun kedua dengan yang lain hal. Ya. Dia tutup. Jadi tak mau dibawa kemana-mana. Dia juga kalau dengar aku sampai debat juga dengan dia. Karena memang tidak bisa. Tapi Tuhan Dewa Tuhan kasih memudahkan. cara. Masya Allah. Memudahkan. Alhamdulillah. Lihat pakai selang. Mas keluar rumah sakit. Ini belum pakai selang. Ayo, jangan nyerah. Mumpung masih bisa gerak. Masya Allah. Lihat. Ini berkat Ibu Aki nih yang Tenang. memotivasi. Nek apa? Aku dibenci orang, Nek. Kenapa? Aku dibenci orang. Sabar, Sorry, Nek. sabar, Ibu. Ma, sabar. Apa Amak mau jelasin? Karena begini. Gimana? Kau baik, tapi bila banyak bicara orang jadi salah paham. Benar. Sedikitlah bicara saja. Kau ikat dulu bicaramu. Oh, harus tahan diri. Jadi niat baik pun harus dengan cara baik. Ya. Tapi dia orang belum Baik, dia baik, sangat baik menolong. diungkit-ungkit. Aku diam-diam. Diam saja Aku sudah. diam-diam diungkit-ungkit. Tak apa.
biarkan Tuhan melihat. Iya, Mak. Karena Tuhan itu sesuai dengan penglihatannya tak pernah salah. Iya. Semua itu manusia rencana Tuhan tentukan. Benar Iya, tak? betul. Kalau amal lain cuma ini saya kau kita. Sudah tidak usah memaksakan orang lain. Iya, iya. Jangan memaksakan. Keyakinan, keimanan tak bisa Tapi dipaksakan. aku paksa, aku sayang Mak muda. Kepercayaan pun tak bisa dipaksa. Tidak mau. Ini sedang bicara kiau ni. Yes. Jangan bicara orang. Ya, terima kasih ya, Mak. Kita fokus dulu satu Yang persatu, penting ya. kiau ni menerima. Masih jangan lain. Masih. Anionya orang yang sibuk. Beda lagi. Ganti makhluk. Masih aku tarik Mexico. Udah. Good morning. Kamsia. Mexico. Dewi ya panggilnya. Iya, Dewi. Selamat datang Dewi. Adalah satu-satunya kekuatan untuk menghilangkan rasa takut dan sedih di dalam batin dan hati setiap manusia, karena kecintaan kepada yang kuasa memenuhi kekuatan untuk menghapus sesuatu yang menyesatkan. Cinta terhadap Tuhan adalah satu-satunya kekuatan. Ibu ngaju. Maaf, dia mau pegang tangan ibu. Kasih tangan ibu, maaf. Melepaskan keinginan adalah sesuatu yang berat, tetapi menguatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Ibu dengar. Lepaskanlah keinginan-keinginan di dalam pikiran agar sesuatu yang dibutuhkan datang ke dalam jiwa. Keinginan dan tujuan itu berbeda. Keinginan adalah tipuan, tujuan adalah perjalanan. Bila kau mempunyai tujuan, maka kau akan menjalani dengan sepenuh hati. Tetapi bila kau penuhi hidupmu dengan keinginan, maka kakimu pasti akan terasa berat. Satunya. Tanam. Berdamailah dengan keadaan. Nanti kita bisa putar lagi videonya. Kaya. Terima kasih. Terima Ini kasih. Koni Pusati. Kami terima kasih telah datang. Bersyukur sekali kita bisa. Ketidakikhlasan dan ketidaktulusan, sesuatu yang hilang dalam kehidupan itu akan mendapatkan sesuatu beban yang berat di dalam tubuhmu juga jiwa, Suruh mengikhlaskan kepergian anaknya ibu. agar kau merasakan kedamaian Iya. di dalam hidup. Belajar ikhlas ya bu ya. Iya. Ikuti kata hati, batasi pikiran, karena kehidupan tumor. terpengaruh oleh pikiran kita sendiri. Iya. Jadi Dewi, ketika ibu berpikir bahwa kenapa dia anak perempuan satu-satunya, kenapa dia yang diambil, itu nggak boleh ada pikiran itu ya. Itu yang masih membebani ibu ya. Lu nggak boleh berpikir semua kuasa Tuhan ibu. Maka yang aku katakan adalah lepaskan keinginanmu, andaikan anakku sembuh dan hidup, semua akan kembali Iya ya. Nggak boleh berandai-andai. kehidupan yang sesungguhnya. Belum 1 tahun. Iya. Berdamailah, berdamailah dengan kekuasaannya, cintailah dengan kecintaannya. Terus bawa dia ke kucing berobat. Iya, selalu. Rumah dijual. Semua Perjuangan. adalah perjuangan sebagai amal. Oh iya.
semua akan terganti. Iya, Ibu jangan merasa sia-sia. Jangan ya. Kalau kau berdiam saja, itu namanya bukan hidup. Sekarang dia senang kan tak anakku. Namanya siapa? Eng. Dia sudah tidak lagi kesakitan. Masya Allah. Dia sudah nggak sakit lagi. Oh Eng. gitu. Tetapi dia sakit kalau kau tidak mengikhlaskannya. Dia sakit kalau Ibu tidak mengikhlaskannya. Oh gitu. Jadi biar membantu dia supaya tidak sakit, Ibu harus ikhlas ya Bu ya. Terima kasih Dewi. Ibu Aki minta pesan apa yang Saya percaya saya kali ada salah, ada apa, gimana nasihat saya jauh dia di Amerika. beliau tinggalnya di New York tapi kepikiran keluarganya di sini, Dewi. Terima kasih. Pikiranmu adalah dunia, Ya, jiwamu adalah di mana keyakinan dan kepercayaanmu terhadap Tuhan. ya, Bila kau mengandalkan pikiran, maka kau tak akan bisa tenang dalam hidup. Tetapi bila kau mengunci Tuhan bersama jiwamu, maka kau akan merasakan ketenangan. saya Kendalikan bicaramu ya, agar kau bisa mengendalikan hidupmu sendiri. Namo Kuan Yin Buddha. Terima kasih Dewi. Allah Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jis sultanil lajim wajil manil qadim wajil wakshiram wali wa uladi wa bibni linasi ajma'in wa tabada wa taqulu min bani wa alayhi salam man kana hayya wa yahikal qaul walal kafirin. Sebelum anak meninggal masih bisa jalan? bisa. Masih bisa? Masih bisa kan? Masih segar. Jadi ini karena menahan rasa, tekanan batin, nahan, jadinya lemah ototnya jadinya. Ikhlas menghadapi takdir kehidupan, kodrat kehidupan yang itu semua kan kita rasakan, cuma waktu saja yang berbeda-beda. Kalau orang sakit nggak selera makan, badan kurus biasa. Ini orang sakit tapi makan selera. Berarti apa itu? Itu berarti tekanan batin. Dimanfaatin sama makhluk itu. Ya, Ibu Kiaunai sudah diterapi, sekarang akan lanjut mandi air doa. Nah, karena beliau kesulitan naik gentong, maka mandinya pakai ember. Ya, alhamdulillah Ibu Kiaunai sudah diterapi, terus sudah mandi air doa. Apa Ibu yang dirasakan? Ringan. Perubahannya. Ya, ringan. Nenteng. Sekarang lebih ringan. Iya, lebih ringan. Udah mandi. Nah iya, tadi waktu diterapi kan duduk di bawah. Ah, iya. Katanya biasanya kalau dari duduk ke berdiri itu susah gitu harus Iya, dibantu. susah Tadi naik. saya baru mau panggil Ismi, ini bantuin, tiba-tiba udah bisa berdiri Ibu. Iya. Habis diterapi. Dan bisa naik. Nah, Heeh. Udah lebih ringan ya ya, badannya udah ya. ringan. Nah, Waktu mandi air doa tadi ada rasa apa? Sempat sesak napas enggak? enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah ya. Langsung ringan. Langsung ringan alhamdulillah. Terus pelayanan di sini gimana? Cukup memuaskan Bagus, apa bagus, tidak? bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Kalau Bu Aki gimana Bu kesan-kesannya? Aduh, Sudah lega ya, sudah bisa lega. bawa Saya tantenya? sudah
itu tante saya sudah bisa datang ke sini. Syukur, alhamdulillah kalian. Kita sama tolong menolong biar suku apa, agama apa. Selagi itu kebaikan, tak boleh nyerah. Itu bersyukur sekali dengan Tuhan, dengan religion saya, dengan kalian semua. Saya Mediumisasi ada pesan kan? Pesan gimana ya. Bu? Ya pesan itu benar sekali. Apalagi ama saya, nenek datang panggil Kionai, bilang namanya, panggil Aki. Tak percaya lagi lah kalian, ayo terserah. Ibu Aku sudah berusaha tersentuh, makin lagi bikin aku itu tersentuh, makin masuk akal, makin biarpun saya kurang tahu tentang tante saya, tapi itu yang ada yang dia bilang tuh itu benar. Karena dia orang kan udah ke alam lain, lebih tahu semuanya dari kita gitu. Nah, tapi penyebabnya Ibu sakit itu karena gangguan di rumah, Ibu percaya ya? Artinya Percaya. itu sesuai ya dengan kejadian yang sudah dialami ya? Ya, karena aku lihat dia aneh-aneh, tiba-tiba kurus. Terus kamar yang kami tiduri yang bulan 3 itu, kalau aku bilang, aku sebenarnya udah bilang, kenapa rumah ini busuk? Bilang, aneh ini makin kurus. Sekali kemarin malam dengan kakak saya dibuka itu kamar itu berlumut. Wah, ini di Amerika tak boleh nih, berbau. Tapi kalau tanam. iya tanaman ya, itu bagus Ibu. Dia di loteng. Sekali ya, benar kan? Nah berarti memang kalau secara fisik kurang bersih memang tidak baik untuk kesehatan kan? Ya, apalagi benar. ini ditambahin ada Tambahin makhluk yang barang, ditanam ya. di situ Ya. gitu. Makanya berpengaruh ke fisik Ibu. Iya. Kuncinya tadi pesannya Ya. Dewi harus mengendalikan diri. Ya. Jangan semua diucapkan gitu. Takut Ya. orang tidak nyaman ya. Tapi Walaupun kan aku niatnya mau orang baik ya. Iya. Makanya harus di sini regu penolong. Terima kasih mujizat Tuhan dikasihkan ke ini, ke keluarga ini semua. Iya. Mudah-mudahan berlanjut terus ya. Amin, amin. Sehat, selamat, Terima kasih sukses doanya, selalu, Ibu. semua Iya. bagus ya. Iya. Akur-akur kita semua Iya. sama. Baik, Terima Panglima, kasih. Ya. bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Ibu Kionai ini. Ya, jadi makhluk-makhluk setan ini, makhluk-makhluk pengganggu ini bisa mengganggu bukan atas dasar hanya diperintah saja atau dikirim saja, tetapi mereka bisa juga mendatangi kita, mengganggu kita dari rasa keputusasaan kita yang keluar dalam batin kita, sehingga dia memanfaatkan kekecewaan kita, ketidakikhlasan kita, apa yang sedang kita misalnya ratapi, dia masuk menyelimuti batin kita dan menguasai raga kita untuk memanfaatkan kita. Bisa dibawanya nanti ke jalan yang tidak baik, bisa nanti dia manfaatkan tubuh kita, seperti tadi dia numpang makan di badan ibu, makhluk-makhluk itu ya. Jadi makanya kita tidak boleh mengalami kesedihan yang berkepanjangan, kesedihan yang berlarut-larut. Berlarut-larut nggak boleh ya? Manusiawi kita memang diberi kesedihan, diberi kebahagiaan, tawa, tangis oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita tuh harus menangisi, meratapi. Itu berarti kita belum ikhlas di batin kita untuk menghadapi ujian yang Tuhan berikan gitu. Karena pada saat kita belajar untuk ikhlas, pasti kita tidak meratapi lagi keadaan itu. Karena yang harus kita lakukan adalah mendoakan orang yang sudah tiada gitu. Jadi sesedih apapun memang kita harus kuat, karena ini kenyataan hidup. Ya semua kita akan mengalami hal yang sama, cuman waktu saja yang berbeda mungkin. Jadi karena apa? Karena nanti takutnya efeknya ke kesehatan kita sendiri. Karena apa? Karena kita terlalu mengingat-ingat, berpikir terus yang hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak menerima gitu keadaan yang sedang kita alami gitu. Ini sebenarnya sangat berbahaya daripada penyakit yang berbahaya sebenarnya. Karena penyakit itu akan cepat berproses timbul dalam tubuh kita pada saat imun kita menurun. Pada saat kita tuh mengalami kekecewaan, kesedihan, imun kita turun. Lalu bakteri-bakteri di dalam tubuh kita tuh berkembang dia. Itulah yang membuat kita tuh cepat drop. Tapi kalau kita tenang, kita coba mengendalikan perasaan kita, hati kita, mudah-mudahan kita akan baik-baik saja gitu. Di pesan saya itu saja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratnanisti, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.
subur ya. Iya. Makasih Bu Aki. Tak percaya sekali percaya udah jatuh cinta.